Saat ini secara pribadi saya jujur saya sangat merindukan suasana kebersamaan bersama anak-anak didik saya. Orang tua itu punya peran yang luar biasa, mereka harus bekerja, mereka harus mengurus rumah tangga, juga plus menjadi guru bagi putra-putrinya. Halo Sobat TGR, kembali lagi bersama aku Nina di TGR Kepo. TGR Kepo kali ini nggak sendirian dong tentunya. Kita sekarang berada di SD Regina Pacis di Bogor. Sekarang aku sudah bersama dengan Ibu Lucy. Halo Ibu, selamat siang. Terima kasih ya sudah bersedia untuk ngobrol-ngobrol nih dikepoin sama TGR. Gitu Bu. Boleh Bu perkenalan dulu dong Bu. Iya, Ibu sekarang mengajar kelas berapa? Gitu. Nama saya Ibu Luciana Cici Sunarsi. Saya berasal dari Kota Kuningan, Jawa Barat. Saya mulai mengajar di SD Regina Pacis pada tahun 1991. Saat itu usia saya masih 18 tahun. Lulus sekolah pendidikan guru, saya langsung diterima untuk mengajar di sekolah SD Regina Pacis Bogor ini. Untuk saat ini saya sudah 29 tahun berada di SD Regina Pacis Bogor. Wah Ibu salut banget. Ternyata dedikasi Ibu 29 tahun sama SD Regina Pacis. Sekarang berarti Ibu menjadi wali kelas gitu ya. Saat ini saya mengajar di kelas 6, menjadi wali kelas 6. Oke, sekarang menjadi wali kelas 6. Nah sekarang Bu, kan tentunya sekarang kondisinya berbeda Bu mengajarnya gitu. Nah sekarang boleh nggak sih Bu diceritain sebenarnya apa perbedaannya sebelum kita masih bisa ketemu sama anak-anak secara langsung, terus sekarang kita harus berhadapan dengan pandemi gitu. Ada bedanya nggak sih Bu kesan-kesannya juga? Sangat-sangat berbeda. Saat ini secara pribadi saya jujur saya sangat merindukan suasana kebersamaan bersama anak-anak didik saya. Ketika kami sekolah normal tatap muka, kita bisa berbagi satu sama lain, saling peduli satu sama lain. Tetapi dengan PJJ ini, apalagi di PJJ tahun ajaran 2020-2021, saya belum mengenal peserta didik satu persatu, apalagi memahami karakter dan gaya belajar mereka, sehingga seringkali terjadi salah pengertian, pemahaman baik materi maupun tugas. Maka untuk satu tugas saja kami seringkali berulang-ulang kali mengembalikan, meminta kembali untuk mengirimkan tugas-tugas itu. Kalau dari respon anak-anaknya gimana Bu? Apalagi mereka yang biasanya ketemu lebih happy mungkin ya Bu ya kalau ketemu langsung, terus tiba-tiba sekarang harus di rumah. Nah, kalau kita bertanya langsung pada anak didik, memang ada yang 1-2 yang mengatakan enak di rumah gitu. Tetapi lebih dari itu 90 sekian persen mereka merindukan kebersamaan dalam pembelajaran di sekolah. Karena menurut mereka kebersamaan itu adalah yang indah yang mereka rindukan. Wah, iya Bu. Nah, tanggapan orang tua sendiri bagaimana Bu? Tanggapan orang tua tentang PJJ? Iya. PJJ itu kita harus memahami ketika orang tua itu mengeluh. Kenapa kita harus memahami? Karena untuk saat ini peran mereka ganda, ya. Ketika PJJ di tahun ajaran yang lalu 3 bulan terakhir, semua orang tua yang bekerja itu kan WFH. Ya, jadi mereka punya waktu di tengah-tengah kesibukan bekerja di rumah untuk mendampingi putra-putrinya. Tetapi di PJJ sekarang, orang tua sudah normal beraktivitas. Mereka bekerja, sehingga mereka dengan waktu yang terbatas mendampingi putra-putrinya. Sehingga keterbatasan waktu itu kadang-kadang itu yang menjadi miskomunikasi antara guru dengan orang tua. Karena banyak anak-anak juga yang masih memerlukan bantuan pendampingan dalam belajar. Jadi
orang tua itu punya peran yang luar biasa. Mereka harus bekerja, mereka harus mengurus rumah tangga, juga plus menjadi guru bagi putra-putrinya. Betul banget ya. Wah, saya juga ikut sedih ya Bu ya. Ternyata betul. memang tantangannya begitu besar gitu ya. Iya. Untuk masalah sekarang semua digantikan ke online gitu. Bagi Ibu sendiri sebenarnya yang paling berat tuh apa Bu? Tadi selain mungkin teknologi kah yang mengganggu jadi bingung atau apa? Iya. Ada nggak Bu kendala seperti itu? Kalau dengan PJJ ini kita mau tidak mau, suka Adaptasinya tidak gimana Bu? suka, kita harus mau belajar. Jangan pernah mengatakan saya gaptek, karena kita guru pembelajar gitu. Usia boleh tua, tapi keinginan untuk maju, untuk belajar, untuk mau tahu lebih tentang perkembangan teknologi, IT, kemudian mengoperasikan laptop, HP dengan aplikasi-aplikasi yang baru, yang menurut seusia saya mungkin itu sesuatu yang asing, tetapi kita tidak boleh pernah menyerah. Jadi kita harus mau untuk belajar. Wah, benar. Jadi sekarang di handphone Ibu kayaknya isinya itu conference call ya Bu. sudah macam-macam. Iya. Tapi jadi unik ya Bu ya, ternyata belajar bagi anak itu tentunya melelahkan Bu. Bagi saya apalagi yang menggunakan gawai berjam-jam gitu ya Bu ya. Berarti sekarang pembelajarannya itu jamnya itu masih normal seperti ketika sedia kala ataukah memang ada yang dikurangi Bu? Untuk PJJ ini kita mengikuti arahan dari Kementerian Pendidikan. Jadi jam belajar itu tidak menjadi keutamaan dengan mengejar target kurikulum. Jadi ada yang namanya kurikulum khusus di masa pandemi ini. Jadi KD-KD esensial yang kami tetapkan di sekolah kami ini. Sehingga jam belajarnya juga tidak normal seperti layaknya kita tatap muka. Paling lama itu 3 jam anak-anak belajar di rumah. Karena anak-anak kan pasti bosan. Sepanjang hari lihatnya laptop, lihatnya HP gitu. Kita aja duduk terus pasti akan merasakan pegal, apalagi mata udah lelah gitu. Maka ya kita cari waktu lah sedikit untuk relaksasi. Nah, tips buat teman-teman nih Bu. Kira-kira apa sih Bu biar belajar di rumah itu terasa tetap menyenangkan? Dari Ibu apa nih tipsnya Bu? Tipsnya jangan pernah merasa tidak mampu. Harus tetap mau dan terus belajar. Karena sesuatu yang baru itu pasti akan ada hal positifnya. Dari pandemi ini kita boleh dikatakan menjadi lebih pintar, boleh dikatakan kita menjadi lebih tahu. Gitu. Maka satu harus bersedia untuk belajar, yang kedua harus menyediakan waktu. Untuk apa? Menyediakan waktu untuk belajar, menyediakan waktu untuk berkomunikasi dengan orang tua murid dan dengan peserta didik. Wah, betul. Jadi semua harus seimbang ya, Bu ya. Karena sekarang dengan pandemi ini ternyata PJJ kita tidak mengenal waktu kerja. Jadi sampai di rumah kami harus tetap kembali berkomunikasi, koreksi, hasil koreksi dikembalikan ke orang tua, ini kekurangannya harus diulang. Jadi jam kerja kita nggak terbatas dengan waktu. Tapi karena Ibu senang ya Bu ya mendampingi anak-anak, jadi tidak terasa ya Bu ya. Indahnya PJJ. Indahnya PJJ. Jadi tetap ada hikmah dari semua sesuatu yang menyulitkan. Tentunya saya juga salut Ibu beradaptasi begitu cepat. Kita sudah berapa bulan Bu menghadapi situasi seperti ini, tapi tetap bersemangat mengajarkan. Nah, untuk tadi kan pesan untuk anak gitu Bu. Nah, sekarang pesannya apa nih Bu untuk orang tua, khususnya dalam mendampingi anak-anak ketika di rumah supaya tidak terus-menerus menggunakan gadget gitu Bu? Anak-anak pasti bosan, orang tua juga pasti lelah mengingatkan mereka untuk tidak selalu memegang gawai gitu, karena gawai itu ternyata ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Maka sebagai relaksasi waktu-waktu mereka melepaskan gawai itu, sebaiknya diajak untuk permainan.
Wah, ini seru nih kalau ada permainan. Kita lagi kecil kan banyak permainan yang bersama ya dalam keluarga. Nah, itu permainan tuh nggak usah mahal ya. Jadi yang kita seru di rumah bisa kita lakukan bersama. Jadi permainan tradisional cocok nggak Bu buat dimainin di rumah? Main congklak ya. Iya. Iya, jadi tetap ada waktu bermain, tetap ada waktu belajar. Nah, kalau untuk prestasi anak gitu Bu, ada perbedaannya nggak sih Bu? Kalau prestasi anak itu tadi kita mengacu pada arahan kementerian bahwa kurikulum ini adalah kurikulum khusus, jadi targetnya bukan mengejar angka sesuai dengan KD-KD yang sudah dijadwalkan, tetapi kurikulum khusus ini lebih menekankan pada pembentukan karakter dari peserta didik. Jadi bisa dikatakan bahwa guru juga lebih aktif mendampingi ya Bu ya? Betul. Iya, karena masa penyesuaian anak-anak yang tadinya bosan harus tetap didampingi ya Bu ya. Wah, keren banget. Itu dia tadi sahabat TJR. Nah, harapannya Bu, ini terakhir nih, harapannya untuk keluarga di Indonesia, khususnya untuk biar tetap semangat seperti Ibu. Gitu, menghadapi PJJ. Harapannya selalu berpikir positif, tetap semangat, ingat selalu Tuhan. Jadi awali hari yang baru dengan berdoa, akhiri malam dengan ucapkan syukur. Jangan lupa jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap semangat, Tuhan pasti memberkati. Wah, itu dia pesannya. Saya setuju banget Bu. Emang apa harus dimulai dengan berdoa supaya dipermudah ke depannya. Baik, itu tadi sahabat TJR perbincangan kita dengan Ibu Lucy. Terima kasih banyak Ibu, sangat menginspirasi. Saya jadi harus tetap semangat, kita semuanya yang belajar di rumah juga harus semangat. Kita tetap harus bisa melewati pandemi ini, tentunya dengan prestasi ya Bu ya, dengan tetap belajar di rumah. Selamat bergembira belajar dan di rumah sahabat TJR. Sampai ketemu lagi di TJR Kepo selanjutnya.